Apa kabar semuanya saudara? Sukacita surga melimpah dalam hidup saudara, damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup saudara dan saya. Suatu kehormatan bagi saya dalam momen Natal ini bisa membawakan serial khotbah mengenai Natal. Doa saya agar firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan mengubah hidup saudara. Sama seperti saya diberkati, doa saya saudara juga pasti diberkati. Yuk sama-sama yang diberkati, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu jadi berkat, urapi hamba-Mu. Bahkan siapapun yang menonton, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, dikit lagi Natal ya. Sudah siap bun pohon Natalnya, sudah siap kue-kuenya, baju barunya gimana. Tapi lebih dari segalanya kita akan membahas mengenai the heart of Christmas atau hatinya Tuhan mengenai Natal. Kita buka dasar firman Tuhan Yohanes 4, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Injil Lukas 1, 78-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Alkitab katakan bahwa manusia hidup di dalam kegelapan. Alkitab katakan hidupnya dikuasai oleh dosa. Ada kegelapan dalam hidup mereka. Kegelapan membuat kita nggak tahu jalan mana yang mau kita tempuh. Berapa waktu lalu di rumah saya mati lampu. Jalan yang biasa saya jalan dengan pede, dengan percaya, karena gelap saya harus pelan-pelan sambil meraba-raba. Bahkan beberapa kali barang yang saya ambil bukan yang saya mau, alias saya salah ambil. Ada banyak orang karena kegelapan jadinya tersesat. Dia pikir jalannya benar, ternyata jalannya salah, menjadi tersesat dalam hidupnya. Gelap juga membuat orang menjadi gampang ketakutan. Apa sih manusia yang hidup di dalam kegelapan? Orang yang hidup dalam kegelapan tidak punya tujuan hidup yang jelas pastinya. Pengertiannya gelap, hidup tanpa arah atau tanpa tujuan. Hidup jauh dari persekutuan. Bahkan orang yang hidup dalam kegelapan cenderung mengalami bodoh. Menjadi bodoh saudara, menjadi degil. Manusia yang berada dalam hukuman maut, memberontak Allah dan menjadi musuhnya Allah saudara. Nah, apa yang membuat Christmas menjadi the heart of Christmas? Atau apa sih hatinya Natal? Yang pertama, hatinya Natal adalah hati yang memiliki belas kasihan bagi orang lain. Bukan fokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada kerajaan surga. Filipi 2, 4 dan 5 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Kondisi saat ini yang penting bukan pinter saudara. Dalam pandemi ini yang terpenting bukan pinter, tapi yang terpenting adalah favor, kemurahan Tuhan atau belas kasihan Tuhan. Saya berdoa agar saudara boleh memiliki belas kasihan. Lihat kiri kanan saudara, lihat bagaimana orang-orang di sekitar saudara membutuhkan pertolongan saudara. Doa saya agar saudara diberkati Tuhan berlimpah dan agar melalui saudara nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, the heart of Christmas adalah pertobatan. Firman Allah mengatakan, Injil Lukas 24, 47-48, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Gereja harus menyampaikan berita tentang pertobatan. Saudara dan saya di Natal ini, hati dari Tuhan adalah mengapa dia ingin datang ke dunia, karena dia mau saudara tinggal dalam pertobatan. Dia mau selamatkan hidupmu, dia mau ubah ending dari hidupmu yang harusnya mati, dibakar di api neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, dia mau menyelamatkan saudara.
The heart of Christmas. Yang pertama adalah hati yang penuh belas kasihan. Yang kedua, hati yang mau bertobat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang penuh dengan kerendahan hati. Filipi 2 mengatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai miliknya yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hati yang rendah hati adalah hati yang Tuhan cari. Hati yang penuh belas kasihan adalah hati yang Tuhan cari. Hati yang mau bertobat adalah hati yang Tuhan cari. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka akan meninggikan engkau pada waktunya. Berdoa agar Natal ini engkau punya belas kasihan. Natal ini engkau bertobat. Natal ini engkau rendah hati. Agar genaplah firman Tuhan, engkau dan aku dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk boleh menjadi berkat. Doa saya, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi bahan untuk mempersiapkan Natal. Dan jangan lupa tulis komentar di bawah, bagaimana Natalmu dan bagaimana kehidupan saudara. Jangan lupa like, subscribe, karena yang punya surga, crazy in love with you and with you. Bye-bye.